Mereka memang Mau udah dipilih. dijadikan apa gitu? Mereka udah dipilih. Harusnya mereka harus mati semua. Dia meninggal karena tekanan di perutnya itu gitu loh. Digituin, ini nempel di sini dan berat banget. Ininya ada di sini. Kaki depannya di sini nih, di dadanya. Jadi dia langsung gini, ketakutan, jadi muka sama muka ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sama Way Adventure. Siap. Dengan gua Awe dan masih sama sahabat gua, Masih EP di sini. masih sama Bang Epe. Siap. Bang Epe, kita Tuh, gua nggak tahu ada speechless gua. grogi gua, Bang. Asli gua. Grogi gua. Asal jangan ada yang bilang gua sama Bang Runan aja gitu. Jauh banget. soalnya. Mirip. Gimana ya? 11-21. Iya, jadi ini berkat teman-teman juga sih, Bang, ke Bang Runan segala macam. Terus ya beberapa waktu kemarin, alhamdulillah DM Bang Runan, terus kayung bersambut, Bang. Dibalas DM gua. Wah, Alhamdulillah banget ya. akhirnya ngobrol. Bang, ngopi yuk. Sekalian aja mantep. Oh, oke. Gitu. Akhirnya malam ini lah gitu. Siap. Jadi berawal dari mau jalan silaturahmi, terus ada obrolan juga. Ya sudahlah, sekalian menyelam minum air lah ya kan gitu Bang ya. Jadi Bertemu ada suhu. Daripada cuma ngobrol doang. hasilnya gitu kan. Yang ini kan ada manfaatnya Ya. gitu kan. Gua Ini- bertemu suhu nih gue. Jadi kita sekarang ada di daerah Kunciran. Kunciran. Tepatnya di base camp lama ya. Base camp lamanya Q Mystery. Jadi sekarang Bang Runan itu di Q Mystery. Jadi teman-teman kalau mau nyari ceritanya Bang Runan, searching Q Mystery. QYU Mystery. Ya. Apa yang kita bahas malam ini, gue rasa banyak sih Bang. Maksudnya dalam artian karena juga basicnya silaturahmi, jadi kita pengennya cerita-cerita aja, ngalir aja. Jadi ada beberapa hal sih yang pengen kira-kira, gue pengen nanya nih sama Bang Runan dalam kondisi case yang ini, kayak gimana sih Bang? Gitu kan, dari sudut pandang Bang Runan seperti apa sih? Gitu kan. Kadang-kadang kan kita juga ada narasumber yang bercerita, kita tidak bisa tahu lebih detail lagi sebenarnya seperti apa sih? Jadi kalau ketemu Bang Runan kan, oke, gitu kan. Maaf ya, ke Bang Runan kan mungkin bisa akan tahu lebih detail. Gitu sih Bang. Nah, yang pengen gue tanya. Ya. Jadi di konten kita terakhir tuh ada ini Bang. Ada cerita tentang masalah evakuasi Gede. jenazah ya di Jenazah. Gunung Gede. Tahun berapa? 2005. 2005. Jadi ceritanya itu, basic ceritanya ada 12 orang pendaki naik Gunung Gede lewat Putri. Oh, jadi gue pernah tuh Gunung Gede lewat Putri, memang jalurnya enak. Iya. Dan di situ gue ketemu penunggu mata airnya yang gue ceritain, yang si ratunya itu. Tapi pas senyum bercaling gini. Langsung aja juga. Kayaknya nyambung nantinya nih. Jadi ceritanya yang 12 itu sebenarnya nggak diizinin Bang. Yang nggak diizinin, akhirnya diarahin buat ngecamp. Buat ngecamp di campsite ya Bang ya. Di camping area. Buper yang di bawah GPO itu. Betul. Nah dari situ suruh camping di situ. Ternyata malam minggu tuh. Ternyata minggu sorenya dicek mereka nggak ada. Mereka nggak ada. Singkat cerita mereka ternyata naik ke atas dengan cara ilegal. Nah, 12 orang itu, satu orang berhasil turun, memberikan informasi ke penduduk bahwa temannya tersasar di atas, ada sisa 11 orang, dan mereka juga terpisah menjadi 2 kelompok.
6 orang di atas, yang 1 di bawah, yang 5 terpisah. Terpisahnya kenapa? Karena mereka itu 12 orang katanya menemukan desa. Nah, akhirnya keluar intrik tuh. 5 orang tidak percaya itu desa, 7 orang percaya itu desa. Akhirnya yang tidak percaya misah, mereka jalan, yang 7 orang stay. Nah, 7 orang stay, dia mendirikan kemah di situ karena menurut mereka itu ada halaman rumah orang. Halaman rumah orang, mereka camp, ternyata besok paginya mereka campnya tuh di atas lumpur. Di atas lumpur. Nah, terus 1 di antara mereka turun ke bawah. Nah, akhirnya yang ditemukan oleh warga itu. Dievakuasi lah, maksudnya dicari lagi lah itu yang sisanya 11 orang. Nah, yang diketemukan pertama kali adalah yang 5 orang. Yang mereka tidak percaya bahwa itu desa. Itu udah aman. Nah, tinggal evakuasi yang 6 orang sisanya, Bang. Nah, 6 orang sisanya itu ternyata pas dicek, loh kok jalurnya begini? Ini bukan jalur orang, bukan jalur manusia, dan bukan jalan. Tapi si anak ini bilang bahwa, iya ini, saya lewat sini. Akhirnya dengan segala macam cara, teman-teman volunteer ini nembus jalur ke sana. Ternyata memang benar. Maksudnya dengan nebang-nebangin pohon buat bikin jalur darurat, biar bisa loncat segala macam. Sampai di sana ternyata mereka itu posisinya di atas lumpur. 5 orang di luar, cuman ada 5 orang, kan harusnya 6 orang. Cuman ada 5 orang yang kelihatan di luar. 5 orang itu 2 perempuan, 3 laki-laki, dan ada 1 tenda. Perempuannya itu punten dalam kondisi setengah telanjang. Dia hanya menggunakan bra dan celana dalam, dua-duanya dengan kondisi yang sudah agak kosong, dan 3 laki-laki juga dengan posisi yang sama. Nah, dicek ke dalam tenda, ternyata di dalam tenda ada 1 orang yang sudah dibalut dengan ponco, dibalut dengan jaket, dikasih bantalan jaket dengan posisi punten ya. Seperti itu. Singkat cerita, akhirnya mereka temukan yang kotor, yang perempuan tadi dibersihin segala macam. Cuman tidak bisa ditanya, karena dalam kondisi kosong pikirannya. Yang penting mereka bersih dulu, dipakein baju segala macam, aman. Besok, akhirnya ngecamp di situ karena sudah jam 5 sore, nggak bisa turun. Ngecamp di situ, ya banyak gangguannya rauman harimau, terus tertawa suatu hal yang tertawa itu. Selesai besok paginya. Aman. Gue dengar suara ketawanya kayak, bukan kayak ya, ada yang gini. Ada yang gini juga. Ada yang gitu. Macam-macam ya. Indonesia. Oke, berlanjut. Nah, besok paginya baru tim bantuan 5 orang datang. 5 orang datang itu akhirnya mereka dievakuasi lewat tebing. Evakuasi vertikal ya, Bang. Vertikal rescue, mereka ngangkat jenazah itu yang 1. Dan beberapa orang yang cedera dalam kondisi sakit di bawah. Itu jenazahnya masih begini ya, siap banget ya. Ya. Udah kaku banget itu. Siap, jenazahnya masih dalam kondisi seperti itu. Nah, yang saya mau diskusi nih, maksudnya kita ngobrol-ngobrol biasa aja, Bang. Bener nggak sih, di desa itu, mereka itu menemukan desa itu, terus sebenarnya apa sih yang terjadi? Terus itu kenapa sih kok meninggalnya begitu? Karena sepengetahuan kita gitu, pada saat dia meninggal hipotermia pasti dalam kondisi yang merengguk ya, Bang. Kedinginan gitu. Tapi dia posisi gini kan? Posisi seperti ketakutan. Dan matanya melotot. Kalau orang ketakutan itu biasanya lidahnya itu harusnya ke atas begini. Dia ke bawah. Itu ada yang dia tahan. 5 orang tadi kan? 2 cewek. Berapa? 2 cewek. 2 cewek. 3 cowok. Ya. Yang 1 meninggal. Yang 1 meninggal cowok. Yang 7 naik. Yang 5 turun. Yang 5 turun. Nah, yang 1 lebih turun ke bawah di awal. Mereka jalan. Kayak ngeliat cahaya. Cahaya itu cahaya lentera ya. Kalau zaman dulu tuh sentir atau apa gitu. Sentir ya, kayak sentir terus ada obor. Mereka ikutin. Mereka jalan. Disambut sama salah satu penduduk.
bersama penduduk. Mereka nggak sadar kalau itu bukan manusia. Tapi wujudnya memang seperti manusia, tapi bajunya baju-baju zaman dulu. Ada yang pakai baju zaman dulu, ada yang pakai baju zaman sekarang. Tapi yang nyambut mereka itu, ini maaf ya, yang ingat sebenarnya laki-lakinya nih yang 2 orang. Laki-lakinya 2 orang sih kalau ditanya sekarang ingat. Kalau ditanya. Ya, tapi masih trauma dan gue nggak mau nginget itu lagi gitu. Cukup udah gue aja, tapi kalau ditanya pasti mereka ingat. Dan kalau si yang perempuan 2 ini, mereka benar-benar udah blank sekarang. Ditanya pun Sampai hari ini. sampai sekarang pun mereka juga nggak bakal ingat. Tapi kalau yang laki-laki ini, yang 2 orang pasti ingat. Mereka jalan, lihat kayak cahaya. Ini gue lihat kayak cahaya lampu, bukan ya sentir gitu ya. Ya, Tahu kan kalau zaman dulu merah-merahan begitu kan, merah-merahan. Mual ya itu di belakangmu. Terus bang. Di belakangmu biarin. Iya, saya tahu. Jangan aja. Jalan, dipersilakan. Oke, kalian mau di rumah saya, tapi mereka nggak mau nyusahin. Kita di sini aja bu. Ini perempuan yang nawarin ya. Perempuan yang nawarin. Kita di sini aja bu. Yang ngomong itu laki-laki. Laki-lakinya yang meninggal. Oh gitu. Oke. Kita di luar aja bu. Oke, terus kita di luar aja. Mereka buka tenda. Tadi kan cerita Bang Awe ya. Si perempuan ini, sorry, hanya pakai bra. Dan kalau yang meninggalnya begini. Sebenarnya kalau orang meninggal hipo memang begini kan. Atau dia posisinya begini. Kenapa dia begini? Kita ke yang perempuannya dulu nih. Bagian evakuasi dan orang, ya anjing. Oh. Sorry. Diam. Oke. Slow ceritanya. Gue sebagai rokok deh. Slow ceritanya. Slow. Pundak gue tekan-tekan. Tadi lo gak sejahat ini kok, kenapa baru mati sekarang? Ini bang. Jadi si cowok ini bilang cepetan ceritanya gitu loh. Oh, oke. Cepetan. Sabar bro. Ya. Jadi yang si cowok ini yang bilang bu kita kayak ya, yang meninggal disebut lembah apa tadi? Skip. Nah, Namanya. Oke. Namanya inisialnya aja huruf depannya B. B. Kenapa disebut lembah B? Karena itu julukan dia kan. Nama aslinya tuh maaf ya kalau memang benar H. ada huruf H-nya. Belakangnya N. Tengah-tengahnya R. Udah ya, udah tuh. Ya. Mereka buka tenda. Ada sebagian tim evakuasi yang berpendapat mereka ini pasti macem-macem nih di tempat ini karena posisinya ketemunya lagi nggak enak, lagi telanjang gitu. Si perempuan ini penuh dengan lumpur, cuma pakai bra dan bahkan cuma celana dalam ya, cuma celana dalam. Itu mereka nggak lagi posisi macem-macem. Karena itu udah malam, lepas dari Isya, karena udah ngedaki mereka capek. Si perempuan ini sebenarnya lagi mandi berdua, numpang di salah satu tempat mandi, tapi bukan tempat mandi punya warga, kayak tempat mandi umum gitu loh. Kan kalau di rumah warga ada nih kamar mandi umumnya nih, kan kamar mandi khusus. Jadi di tempat umumnya, di luar dari itu. Jangan. Gue malas jadi, gue malas kesurupan, enggak, gue pengen cerita dulu, tar dulu, gue malas kesurupan, tar dulu sebentar. Sebab ini di luar mereka nih, ini di luar mereka, yang ada di studio.
si perempuan ini telanjang karena mereka mandi berdua. Mandi berdua dan masih penuh lumpur kan. Lumpur yang mereka lihat itu adalah air. Itu. Jadi persepsinya orang yang evakuasi, oh ini macam-macam nih, makanya mereka telanjang gitu. Dan ada yang meninggal begini. Yang meninggalnya begini nih. Aduh, gue ngeri. Dia, gue praktekin jangan ya. Kakinya begini nih. Begini. Lidahnya ke bawah gini. Gitu. Posisi dia sebenarnya lagi ketakutan. Oh shit. Selain ketakutan juga, di bagian perutnya tuh dia ngerasain sesuatu kayak ditekan gitu loh. Jadi ada makhluk kayak harimau ditomprok begini dan dia kaget, dia langsung begini. Salah satu kaki harimaunya tuh ada di perut sebelah kirinya. Jadi posisinya kayak ini kaki digini. Dia langsung begini gitu loh. Itu besar banget harimaunya. Makanya dia kaget begini. Si cewek itu ngelihat pas lagi setelah mandi. Ngeliat setelah mandi posisinya udah begitu, sama mereka dikasih ponco. Dikiranya masih hidup. Dikasih pertolongan pertama, ternyata di ini. Sorry man. Dikasih bantal dan saat begini dia tuh masih begini, masih gitu, masih setengah kayak orang shock. Masih ada nafas. Jadi pas kan tadi abang bilang dikasih ponco di ini dan ternyata dia tuh masih setengah, masih gini nih, tapi ini matanya terbalik semua. Matanya waktu itu terbalik setelah dia nyawanya hilang. Entah kenapa bisa balik lagi. Hitamnya ada lagi. Si cewek ini ngeliat. Temen yang dua itu nggak ngerti deh kemana tuh yang laki-lakinya. Gue nggak bisa flashback yang dua orang laki-laki ini, tapi hanya hampir keceplosan. Sorry. Jadi kaki harimaunya di sini. Itu gede banget harimaunya. Dia meninggal karena tekanan di perutnya itu gitu loh. Digituin, ini nempel di sini dan berat banget. Ininya ada di sini. Kaki depannya di sini nih, di dadanya. Jadi dia langsung gini, ketakutan. Jadi muka sama muka ketemu. Tahu kan? Muka sama muka ketemu. Dia langsung kaget gitu. Si cewek yang perempuan itu ngecek ada apa gitu. Si temennya sebenarnya masih begini. Gak lama kemudian salah satu teman laki-lakinya ngasih pertolongan pertama. Takutnya kan hipotermia nih, akhirnya karena begini terus. Dikasih ponco, diganjal kepalanya. Saat diganjal kepala, lepas. Selesai. Karena sebetulnya pada saat ditekuk malah aliran nafasnya enggak. Iya. Jadi si cewek ini dia merefleksikan sebenarnya kenapa nggak pakai baju selesai mandi. Yang dia ingat itu mereka tuh udah pakai pakaian padahal belum. Karena saking paniknya. Dan air yang mereka pakai itu ya lumpur. Air yang mereka pakai lumpur. Tapi persepsi tim evakuasi mereka melakukan hal-hal yang nggak benar. Di mata mereka tuh jalanan enak. Tapi yang gue lihat kayak penuh alang-alang kayak begini nih. Penuh pohon-pohon kayak begini. Banyak alang-alang, banyak pohon dan harus kalau gue juga ngeliat orang megang golok begini nih. Jalannya harus buka jalur ya? Iya. Itu beberapa orang.
tim evakuasinya lebih dari 2 orang, termasuk sama salah satu korbannya itu. 10 sekarang. Ya, lebih dari 2, banyak. Jadi yang buka jalan tuh 2 orang, selebihnya di belakang sama salah satu korban penunjuk jalan. Di mata 5 orang ini jalanannya enak kayak perkampungan, padahal dilalang-lalang kayak gini nih, dan rapat semuanya, vegetasinya semuanya rapat. Jadi itu kenapa dia bisa meninggal begini, karena memang kondisinya kaget. Gimana sih kalau orang lagi tidur tiba-tiba ada harimau langsung brak begitu, nomprok, kaget. Si cewek ini lagi bersih-bersih MCK, karena tahu kan orang kalau habis manjat gunung, temu desa atau temu base camp langsung bersih-bersih, enak dong, apalagi cewek kan, nggak betah kotor lah ya. nggak bisa kotor. Dan ya, namanya si bukitnya itu Bukit B, korbannya depannya huruf H, tengahnya R, belakangnya N. Dievakuasinya kan lewat jalur tebing kan. Tebing yang gue lihat itu ya kayak setelah ada pemangkasan gitu loh, dan warna tebingnya kayak batu-batu ini begini. Warnanya lebih coklat. Nah, jadi kayak ada bekas sisa-sisa dipangkas. Oke. In males. Enggak, gue nggak mau. Jadi si H ini gue masuk ya biar gue jelasin semua, gue nggak mau. Udah cukup, ntar malah jadi fitnah jatuhnya. Ya, udah cukup segini aja. Terus yang dari sekitar sini juga udah mulai banyak yang berkumpul. Ngomporin ya, udah gua gitu. Seolah dia tahu. Nah. Tadi ceritanya malah fitnah. Nah, benar. Jadi itu Bang. Ya Bang Awe. Bang Awe kan penasaran nih tentang yang kenapa sih ini yang 5 orang ini gini. Ya itu. Mereka nggak melakukan hal-hal yang di luar kayak zina, enggak. Yang mereka lakukan hanya satu kesalahan, lewat jalur ilegal, hanya itu. Jalur terlarang ya? Jalur terlarang, dan nggak adanya konsekuensi antara teman. Harusnya kalau manajemen pendakian yang bagus kan, gue gini, satu kepala gitu loh. Satu leader ya? Satu leader, nggak boleh mencar segala macam. Ya resikonya seperti itulah, kayak gitu. Ada satu, maksudnya di sini sebelum mereka itu sudah pernah ada lewat situ nggak Pak? Ada 2 orang laki-laki. Mereka nemuin kampung itu juga, tapi nggak tersesat karena mereka langsung sadar. Oh, nggak mungkin di sini ada kampung. Ya, mereka udah nyampe tengah-tengah vegetasi itu, mereka tersadar, mundur lagi. Pas mundur, mereka nengok, yang mereka lihat hilang. 2 orang, tahun 2000-an. Berarti secara nggak langsung mereka bukan orang pertama. Bukan orang pertama, dan itu memang perkampungan gaib di dekat Kawah Belerang itu. Belum salah. Oh, itu perkampungan gaib. Aduh, enggak. Iya. Dilarang. Bukan dilarang, jadi gini. Ini sekarang posisi gue lagi nempatin ini diri gue, ini mereka. Iya, siap. Jadi kebagi 2 gini nih, gue bingung. Mereka bilang, gue masuk ya gitu. Tapi gue untuk nolak. Nah, nanti aja, sebab ini proporsinya nggak untuk gue lagi medium. Nggak, gue nggak mau. Ya, bicaranya kan gini Bang. Posisi Bang Runan itu adalah orang yang menjawab pertanyaan dari orang yang bingung. Nah, pada saat ada orang yang bingung terus bertanya, mereka itu lebih cenderung untuk gue aja yang ngasih tahu, lebih untuk menyesatkan apa-apa. Jadi bener Bang Runan, mending di stop dulu, mending gue adalah gue ya, proporsinya gue aja bercerita sama mereka. Jadi, terus? Macan tadi. Kenapa? Real harimau atau jadi-jadian? Siluman. Siluman. Karena itu memang perkampungan mereka dan itu siluman.
Enggak, gue juga punya macan. Boleh. Gue juga punya macan. Jangan lah ya. Gitu Gue dengar suara kayak gitu loh. Gue juga punya. Aman. Gitu. Aman. Enggak, maksudnya dia itu si sosok ini ada apa dengan si ini gitu bang? Maksudnya apa? Yang mana? Si macan ini dia random atau maksudnya emang dia milih gitu? Jadi si cewek ini lagi mandi. Temennya yang 2 orang ini gue nggak tahu nih, kayaknya lagi di luar tenda. Si cowok yang ini tiduran. Dan itu sekitar hampir jam 9 lewat. Berarti dia sendiri di tenda. Berarti cowok di luar 3, cewek mandi 2. Mandi 2. Oh jadi gini. Nganter. Yang 2 nganter. Nemenin. Oke. Ya. Yang 2 di tenda. Yang 1 di tenda, yang begini. Nah, yang satunya cowoknya Kan ada 5 nih. 6 dong. 6. 6. Yang naik 7. Kan 7. Ah, Yang di desa iya. turun 1. Oh iya, 6 Sisa 6 ya. Jadi ya yang cowok-cowoknya semua nganter si cewek ini, nganter. Tinggal 1 orang di tenda. Dia ketiduran. Diganggu lah. Karena kan kalau orang tidur frekuensinya otomatis seimbang dengan mereka. Dan gue kalau diganggu dengan mereka tuh biasanya kalau lagi tidur. Makanya ada yang bilang, bang rap-rapan tuh apa sih, tindihan tuh apa? Tindihan atau rap-rapan dalam bahasa kedokteran. Bisa. Rap-rapan semoga kerekam kamera ya. Mudah-mudahan. Suara napas kan gini, gitu kan. Gue juga bisa kalau gitu. Jadi rap-rapan atau tindihan bahasa kedokterannya tuh sleep paralysis kalau nggak salah gitu ya. Lupa gue. Ya sleep paralysis. Itu ada 2 kemungkinan. Satu dari sisi medis, 2 dari sisi mistis. Jadi kalau ada yang konsultasi ke gue kan jelaskan dari sisi medisnya dulu. Ada nih banyak banget biasa bocil-bocil kita lewatin si korban ini dulu ya. Banyak yang DM nih, bang kenapa sih gue sering tindihan, bang kenapa sih gue tiap tidur selalu tindihan. Ada salah satu cewek DM gue ya, dia mahasiswa, bang gue hampir sebulan ini tindihan terus nih bang, rap-rapan mulu. Kamu lagi stres ya? Mikirin apaan? Iya bang, skripsi gue nggak selesai. Berarti bukan dari sisi mistisnya, psikologinya. Karena orang kalau yang mengalami tindihan tuh psikologisnya lagi terganggu, stres. Sebelum tidur dia kebanyakan minum-minum yang berkafein kayak kopi, teh. Nah, gelisah kan. Yang ketiga, saat dia tidur pikirannya tuh nggak sinkron sama badannya. Jadi harusnya otak udah nyaranin, bangun. Otaknya bangun, badannya enggak. Terjadilah yang namanya tindihan. Tapi kalau dari sisi mistisnya, kalau orang-orang kayak kita nih, gue tahu Bang Awe kayak apa. Saya nggak apa Bang. Bang Awe ya. Walaupun dia begini nih. Bang Awe ya. Ada laki-laki. Dibacain Bang Ronan. Jangan. Dibacain Bang Ronan. Laki. Tadi Bang, itu di belakang kamera aja Bang. Saat baru ketemu, Bang Ape, Bang Epe. Kita ngomong yang lain apa ya? Lanjutin yang itu ya? Gue salaman, gue langsung gini. Gue nyerah. Gue langsung gitu. Lanjutin. Oke. Selesai. Jadi dari sisi mistisnya nih yang tindihan, gue bilang kalau memang dari sisi mistis yang tindihan, orang-orang macam kita ini diganggunya memang kalau sedang tidur. Sebab frekuensi kita lagi seimbang. Lagi seimbang, datanglah mereka, yaitu intinya tindihannya memang benar-benar tindihan. Gue pernah tindihan yang parah itu waktu SMA, sampai nyeplak bekas tangan gede banget. Jadi kayak lebam, tapi ada ceplakan tangan di dada gue, hitam besar. Oke. Jadi udah kita kembali lagi ke yang apa tadi yang mau dibahas? Harimau. Yap. Itu harimau siluman dan perkampungan memang perkampungan siluman juga. Dan itu sempat gue lihat waktu di Papandayan. Kan ada yang namanya Goberhut. Yap. Ya. Iya.
Jadi waktu gue di Papandayan, temen gue, di sini aja bang yuk, buka tenda. Oh yang kanan atas ya? Nah tiba-tiba gue ngedenger kayak suara wong 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 gitu. Gue ngikutin arah suara nih. Pas gue ngikutin arah suara, gue lihat kok ada orang lagi kayak ngangkat-ngangkat belerang gitu. Ada orang-orang zaman dulu, ada peternakan. Jadi gue penasaran, bang. Nanya sama sama penjaga warungnya. Ini kenapa sih bu dikasih nama Buberhut? Kok namanya aneh? Dulu di sini ada pabrik belerang yang punya orang Belanda. Namanya ya itu Buberhut. Di situ ya. Kok tahu? Itu tadi saya lihat mereka masih pada kerja. Yang punya warung begini. Lusuh. Kapan naik bareng bang? Temen gue, mas di sini aja ya kita buka tenda, sunrise-nya bagus. Gue langsung gini. Iya, emang mistiknya kuat banget. Nah, udah gitu, pindah aja ke atas, Pondok Salada. Lebih parah lagi. Mau dikasih pusaka, Gitu. ngeliat yang anak muda hipotermia, ya pokoknya itu deh. Gitu ya, dan itu juga udah gue ceritain juga di sana. Gue mau lanjutin, mau nanya hutan mati. Panjang lagi ntar Papandayan nih. Nggak apa-apa. Hutan mati. Ini segmen bebas, Bang. Oh, gitu. Jadi teman-teman jangan dibilang kita ngawur-ngawur ya. Cuman emang kita thriller aja nih, Bang ya. Maksudnya dalam artian kita membahas bahwa apa yang jadi pertanyaan gua, apa yang jadi pertanyaan Bang Epe, mungkin pas kebetulan ke Bang Ronan kita tanya. Iya. Yang satu udah selesai, Bang gua ada lagi nih Bang nanya. Ya gitu aja lah ya, Bang ya. Jadi gue klarifikasi dulu ya. Yang cewek itu sebenarnya mereka selesai mandi. Jadi mereka tuh nggak ngelakuin hal macam-macam ya. Mana mungkin sih 3 laki-laki 2 cewek nggak. Mereka nggak melakukan seperti itu. Tuh cewek lagi mandi, yang satu lagi tidur, yang 2 nemenin mereka. 3 nganter. 3 nganter. Karena ditinggal, terjadilah. Iya. Oke. Tapi berarti kalau pertanyaan gue kenapa harus hak itu sudah menjawab kali ya mungkin ya. Karena memang ya udah Frekuensi yang sama dan dia dijadikan ibaratnya tuh jargon di situ. Kalau ada satu hal yang misalkan ada satu hal yang kejadian, nggak harus ngelihat si harimaunya dulu atau lihat kampungnya dulu. Wes, slow. Santai, Bro. Gue yang ngerokok ini. Boleh bakar lagi ya. Man, es. Gue denger suara macannya wah gitu, Iya. kaget gue. Jadi kalau sebelum takutnya bakal ada kejadian lagi gitu ya. Yap. Bakal ada kejadian lagi. Jadi kalau saat ada kejadian, mereka tuh nggak ngeliat kampungnya dulu atau harimaunya dulu, si H-nya dulu. Betul. Sebagai warning ya. Ya, jadi ibaratnya tuh si H tuh ambasadornya gitu. Dalam artian ini sebetulnya kalau menurut sisi gue nih Bang, bahwa itu kan area sakral kan? Iya, betul. Area sakral. Jadi biar orang nggak kesana lagi, biar orang nggak macam-macam lagi ya, mungkin ini dijadikan satu Jadi pelajaran, pelajaran. betul. Satu pelajaran buat kita bahwa ini sudah ada kejadiannya, lo jangan coba-coba lagi. Mungkin seperti itu kali Bang ya. Dan jangan lewat jalur ilegal. Yes. Terus kalau ngedakinya 12 ya 12 sama-sama. Ngedaki. Oh, kemarin gue juga baca nih. Baru belum lama. Di Gunung Slamet via Bambangan lagi geblek. Oh, yang Yang gue ngalamin kejadian tuh. tinggalin cewek satu. Iya, udah gitu mereka selebihnya nggak daki, bukan nemenin temennya. Kena sanksi kan. Gue girang banget. Yang belum pernah ke Bambangan lewat via Bambangan. Samarantu, lo rasain lo Samarantu. Ya, buat lo yang ninggalin temennya nih. Semoga lo kesasar di Samarantu besok lo ya. Gue berharap masuk ke desa rawa bang. Nah, boleh gak sih gue ngomong kasar? Gue sebel lo pas baca artikelnya, bangsat kalian semua. Di Samawe boleh Bang. Boleh bang. Di Samawe boleh. Kesel gue asli, cewek lo, udah gitu turun, nggak ada yang nemenin rangernya, mereka naik semua. Iya. Gila lo pada lo. Gue aja kesasar kayak gitu, udah ngeliat gerbangnya kebuka. Semoga lo pada masuk semua lo ke gerbang. Marahin bang, marahin. Pokoknya udah lewat Bambangan, lo tahu kan pohon kembar tuh yang Samarantu, yang satu kecil satu gede, itu gerbang gaib. Semoga lo kesasar itu semua lo. Kesel gue asli, tinggal temen kayak begitu, apaan lu? Emosi gue pas baca, pas lihat via Bambangan, temen lu tuh kan mati lu, kalau temen lu mati aja lu, emosi gue, sebel gue asli beneran. Kalau udah gue tuh pas lagi dievakuasi
kan katanya dikasih hukuman di depan-depan pendaki lain. Pak, bawa ke samaran tuh aja Pak. Lepas di situ. Kita masuk masukin. ke desa Raung. Kita masukin ya. Itu yang di gerbang gate-nya itu yang di pohon kembar itu. Itu di Sarau namanya. Saya di Bang Awe yang misalnya jawab itu. Ya, itu gue udah ngeliat gerbangnya bang. Kalau gue ngikutin suara si Intan aja cewek gila. Masuk gue udah langsung. Gerbang udah kebuka begini. Iya. Wah, udah tuh, sorry ya. Kesel gue. aman sih. Lanjut Pak Pandayan. Entah dulu, gue masih belum selesai itu. Apa? Tadi. Boleh gue lanjut lagi ya? Yang mana? Tadi masih. Jadi itu kematiannya itu karena tekanan si macan Tekanan itu. harimau dan dia kaget. Ya. Jadi bukan mungkin ditambah di belum makan mungkin ya hipotermia atau segala macam gitu. Iya. Enggak, mereka tuh udah makan semua sebenarnya. Gitu, Bang. Mereka udah makan berarti. Mereka udah makan semua. Udah saat dibilang di sini Masih malam Senin. Masih ada kan logistik masih Logikanya masih ada karena Iya. dia Sabtu malam Minggu baru naik. Itu kejadiannya malam Senin. jadi saat ditawarin kamu tinggal di sini gitu. Apa nginep di sini aja? Mereka bilang enggak bu, cewek lo yang nawarin ya. Kita di ini yang ngejawab si korbannya. Kita di luar aja bu kalau memang boleh. Mereka nyari agak jauh dari Rumah. ada sekitar 10 rumah sekeliling itu. Tapi agak sedikit plak Jauh-jauh jaraknya. plak gitu. Mereka agak nyari ke arah ini barat apa timur sih? Timur, tenggara. Kompas mana kompas? Enggak, agak ke utara ya. Bentar. Biar pas bang. betul gue kompas Jadi mereka buka tenda agak di sekitar sini nih. utara. Sarah. Agak di utara kan. Timur, tenggara, utara. Jadi gue belajar SD kayak gitu. Timur, tenggara, utara, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Iya. Jadi kalau gue kesasar ya gitu dah, timur, tenggara, gue gitu aja. Jadi mereka buka, maaf ya kalau memang mungkin kalau rangernya ada yang inget, mereka agak sedikit di arah utara, buka tendanya. Agak sedikit jauh dari rumah gitu. Rangernya pasti nggak ngerti bang. Hah? Rangernya pasti nggak ngerti. Karena nggak ngeliat rumah Ranger. Iya. Tapi itu kawah kan yang dilihat. Sekitaran kawah. Tapi yang di pandangan mereka jauh dari itu, dari rumah itu, sudah arah utara. Coba tanya juga rangernya, mereka ada di arah utara kawah bukan? Teman-teman Pancakaki, teman-teman GPO bisa dikasih komen nanti. Benar nggak sih yang Bang Arun bilang dalam artian sisi utara kawah ya Bang? Sisi utara. Terus tebingnya tuh, enggak udah, jangan. Berat kayaknya yang itu. Jadi dia tuh meninggalnya karena memang kaget dan shock. Tiba-tiba ada binatang di depan dia dan niat. Mereka tuh setelah buka tenda langsung makan. Habis makan si ceweknya bersih-bersih, ditinggalnya karena memang yang satu ini ngantuk dan udah deh gue aja nunggu tenda gitu. Gue aja di sini. Dan itu untuk keluarganya, udah deh ikhlasin aja. Kalau yang kita bilang arwah mah udah kesana ya. Itu cuma korin-korinnya aja. Bang, apa lagi? Bentuk rumah. Maksudnya tatanan desa, tatanan kampung atau tatanan gang seperti di sana itu seperti apa? Ini yang versi yang gue lihat ini ya. Iya. Karena gue belum pernah masuk ke sananya. Jalanan nih. Aduh, kalau nggak ada pelukisnya susah sih. Jadi saat si yang ini, gue ngeliat mereka begini nih, yang cewek jalan. Gitu, si ceweknya yang 3 cowok 2, 1 di depan 1 di belakang, 1 cowok cewek Cowok. Jadi 2 cowok 2 cewek 3 cowok. Enggak jadi gini yang masuk ke desa ya. Oh ya. Cowok cewek
cowok, terus 1, 2, 3, 4. 7. Nah, ya ini belakang cewek, cowok lagi. Jadi si cewek diapit. Ini depannya cowok dulu baru cewek-cewek. Nah, baru iya. cowok. Diapit. Si korbannya itu ada di sini, di belakang Di belakang cewek. Mereka udah diintai. Mereka memang udah diintai. Mereka memang udah jadi target. Nah, boleh dilanjutin terus ya? Nggak apa-apa. Ya tuh. Kenapa bang? Apa yang membuat mereka itu ngelihat, maksudnya saat berjalan mereka kan ditampakin desa itu bang. Akhirnya mereka memilih kan, ini ada satu kampung di sini. Mana kalau kita kampung itu lebih dekat, karena kita udah lama-lama nih nggak jalan nyasar mungkin gitu ya. Begitu mereka ngeliat, kayak diperlihatkan di situ ada kampung. Cuma mereka doang kan, kenapa Iya. yang lainnya enggak? Iya, itu. Jadi alasannya apa sih mereka tuh? Mereka memang Mau udah dipilih. dijadikan apa gitu? Mereka udah dipilih. Harusnya mereka harus mati semua. Tapi tidak seperti itu kan? Ya. Oke. Syukurnya lebih banyak yang sehat, pulang selamat. Oke. Salah gue nanya gitu. Oh. Aman ya. Aman ya. Sehat. Dah. Gue bilang gue nggak mau.